Selamat pagi semua. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-10 ya. Jadi sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang ke-10, di mana yang kita bahas di sini adalah uji data 2 sampel berhubungan. Nanti di pertemuan yang ke-11 kita akan belajar uji data 2 sampel tidak berhubungan. Sedangkan nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar uji data 3 sampel berhubungan dan tidak berhubungan, kira-kira seperti itu. Jadi uji data berhubungan ini, uji data 2 sampel berhubungan ini artinya untuk menguji suatu perlakuan pada sampel sebelum dan sesudah dilakukan yang namanya perlakuan tersebut. Maka uji yang kita gunakan di dalam pertemuan yang ke-10 ini adalah uji bertanda Wilcoxon, namanya Wilcoxon gitu ya. Jadi uji Wilcoxon ini digunakan untuk menguji 2 sampel berpasangan. Berarti di sini ada namanya variabel berpasangan seperti yang kita bahas kemarin di pertemuan yang ke-5. Ada namanya variabel sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi uji bertanda Wilcoxon ini digunakan untuk menguji 2 sampel berpasangan dengan menggunakan yang namanya peringkat ataupun ranking. Jadi seperti itu dia untuk yang namanya tujuan daripada uji Wilcoxon. Kalau kita ingin membuat ranking itu nanti kita ranking dari nilai terendah atau nilai terkecil. Itulah membuat ranking di dalam yang namanya SPSS-nya. Kita lihat di sini ada contoh gitu ya. Ada contohnya. Akan diuji apakah ada pengaruh yang namanya motivasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa atau terhadap nilai mahasiswa. Kita lihat datanya di sini gitu ya. Ada dia variabel sebelum dan ada variabel sesudah. Di mana sebelum dimotivasi nilainya bisa kita lihat ada dia 70, 70, 77, 80, 87, 88, 70, 80. Sedangkan setelah dimotivasi ada dia nilainya 68, 75, 80, 86, 80, 80, 71 dan 89. Jadi bisa kita lihat apakah nilainya itu menurun atau menaik setelah dilakukan yang namanya motivasi terhadap mahasiswa. Maka dari data itu yang ditanya adalah yang pertama kita olah dengan SPSS, ini dia. Yang kedua nanti kita buat hipotesanya. Kemudian kita akan mencari nilai Z, kita buat keputusan. Dan yang terakhir nanti kita buktikan juga di dalam yang namanya Microsoft Excel-nya. Kita harus membuktikan nomor 1, nomor 3, dan nomor 5 itu hasilnya itu adalah harus sama gitu ya. Kita lihat. Sebelum kita olah dengan SPSS-nya ya tentu yang pertama adalah pastikan SPSS-nya sudah aktif. Kita lihat di sini. Kita lihat. Yang pertama adalah kita aktifkan SPSS-nya. Kita tunggu ya. Kita aktifkan SPSS-nya. Kalau sudah aktif nanti jangan lupa diketik variabel yang dibutuhkan di dalam kasus yang tadi. Kita lihat. Kita masuk ke variabel view ya. Kita masuk ke variabel view, ini kita close. Jawab no gitu ya. Kita masuk ke variabel view, kita ketik di sini adalah sebelum kita buat tipe datanya numerik karena dia angka. Baru kita buat dia width-nya 8, desimalnya adalah kita buat di sini 0. Baru kita buat dia sesudah. Sesudah. Baru kita buat numerik width-nya 8, desimalnya 0. Seperti ini. Kalau sudah kita ke data view-nya. Kita isi datanya. Yang mana datanya tadi yang ini dia 70, 70, 77 gitu ya. Kita lihat di sini. 70, 70,
77. Lalu ada di sini namanya 80, 87. 80, 87. Baru 88. Ada lagi yang namanya 70 dan 80. Itu dia nilai untuk sebelum dimotivasi. Kita lihat dia sesudah dimotivasi, oke. 68, baru ada namanya 75. Oke, 75. Ada dia 80. Baru 86, oke. 80. 86, 80. Baru kita masuk 80. Kemudian ada di sini 71, baru ada namanya 89. Oke. Inilah data kita yang sudah kita ketik di yang namanya di SPSS-nya. Sudah kita ketik di SPSS-nya. Maka kita lihat, oke. Maka bagaimana cara mengolah data ini di dalam yang namanya SPSS gitu ya. Bagaimana cara mengolah datanya di dalam SPSS. Maka silakan kita perhatikan, ya kita perhatikan saja. Caranya nanti adalah kita klik menu analyze gitu ya, karena kita mau menganalisa. Baru kita pilih di sini non parametric test, oke. Baru kita pilih di sini adalah to relate sample. 2 sampel berhubungan. Oke, kita klik. Maka ada di sini namanya test pair list, oke. Kita masukkanlah dia variabel yang berpasangan. Pair itu adalah sama gitu ya, atau cocok. Jadi kita klik dia sebelum dan sesudah. Kalau sudah kita masukkan, oke, masuk, kita pastikan pada bagian test pair list ya sudah masuk yang namanya variabel sebelum dan sesudahnya. Kalau sudah di bawah ada namanya test type-nya, pastikan yang kita checklist ini adalah si Wilcoxon. Ini dia Wilcoxon. Kalau sudah kita okekan. Maka inilah hasil daripada untuk yang namanya hasil pengolahan dengan uji Wilcoxon tadi. Di mana nanti ada di sini kita lihat mean rank, berarti rata-rata rankingnya. Ada di sini sum of rank, berarti di sini total rankingnya. Ada dia untuk negatif dan ada untuk yang namanya positifnya. Jadi di sini bagaimana cara mencari rankingnya itu harus dikurangkan dulu antara sesudah dengan sebelum. Kita cari nanti selisihnya. Kemudian di sini ada nilai Z-nya. Jadi nilai Z di sini adalah minus 0,420. Minus 0,420, sedangkan nilai signifikannya adalah 0,674. Jadi inilah hasil yang sudah diolah dengan yang namanya uji Wilcoxon. Tugas kita adalah kita akan membuktikan dari mana minus 0,420 ini dan untuk min rank dan sum of rank-nya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita kembali ke slide kita. Yang ini. Oke. Ini tadi, maka olah dengan SPSS-nya ini caranya silakan nanti dilihat gitu ya. Kita klik tadi dari menu analyze, kita pilih non parametric test. Lalu kita pilih namanya to relate sample. Kemudian ada di sini namanya test pair list. Kita masukkan variabel yang akan kita uji. Ada dia sebelum dan sesudah. Baru pada test type-nya kita pastikan ya terchecklist yang namanya Wilcoxon-nya. Oke, kalau sudah kita okekan. Maka itulah dia olah dengan SPSS-nya. Yang berikutnya, yang kedua adalah kita akan membuat yang namanya hipotesanya. Oke. Yang kedua, kita akan membuat hipotesa. Bagaimana cara membuat hipotesanya, Kak? Maka hipotesa itu ada dua, ada dia H0 dan ada H1. Kalau dia H0 itu diawali dengan kata tidak, maka kita masukkan ke data kita. Tidak apa, maka di sini tidak ada pengaruh yang namanya motivasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Artinya nggak ada gunanya di motivasi gitu ya.
Sedangkan H1 kita hilangkan kata tidak, berarti di sini ada. Oke, ada apa gitu ya? Ada pengaruh motivasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Jadi ada mahasiswa ini dimotivasi didengarkannya, kemudian dipraktekkannya, maka dia sangat berpengaruh motivasi itu gitu ya. Tapi ada juga sebagian mahasiswa udah kita ingatkan, udah kita motivasi dia, tapi ya hanya lewat begitu saja. Itulah maksud daripada H0-nya tidak ada pengaruh motivasi. Sedangkan H1 di sini ada pengaruh. Maka inilah yang menjadi hipotesanya. Oke. Jadi di hipotesa ini usahakan jangan salah gitu ya, supaya lebih mudah nanti digunakan dalam hal yang namanya pengambilan keputusannya. Kira-kira seperti itu. Oke. Maka selesai yang namanya nomor 2. Oke. Yang berikutnya kita akan lanjut nomor 3-nya. Apa itu nomor 3, Kak? Maka nomor 3 di sini kita akan mencari nilai Z gitu ya. Mencari nilai Z itu rumusnya Z sama dengan R dikurang N dikali N tambah 1 dibagi 4 dibagi akar dari N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 24 gitu ya. Jadi Z sama dengan R dikurang N dikali N tambah 1 dibagi 4 dibagi akar dari N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 24. Jadi inilah yang menjadi rumus untuk mencari nilai Z. Di mana R ini nanti adalah jumlah ranking. Oke, jumlah ranking atau sum of rank, di mana sum of rank yang kita gunakan nanti atau yang kita jadikan di R di sini adalah itu adalah yang paling kecil atau yang terendah, jumlah ranking yang terendah. Oke. Sedangkan N di sini adalah banyak data yang diolah tadi. Oke. Kalau kita lihat tadi berapakah data kita gitu ya. Data kita tadi ada sebanyak 8. Itu kira-kira rumus mencari nilai Z. Kalau seperti ini rumusnya, apakah sudah dapat nilai R-nya? Maka jawabannya belum gitu ya. Bagaimanakah mencari nilai R? Oke, maka kita lihat di sini. Oke. Cara mencari yang namanya ranking ini. Cara mencari ranking yang pertama adalah kita cari selisih antara nilai sesudah dengan nilai sebelum. Kalau dikatakan di sini yang namanya selisih, berarti kita akan melakukan yang namanya pengurangan. Kemudian kita urutkan data tanpa membedakan tanda minus dan tanda plus. Artinya kita tanpa membedakan antara negatif dan positifnya. Kemudian kita buatlah yang namanya peringkat datanya. Kira-kira seperti itu untuk mencari yang namanya rankingnya supaya dapat nanti nilai R-nya. Oke, langsung saja kita kerjakan biar lebih mudah gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Ini saya kopikan aja dari SPSS-nya biar lebih gampang nanti ya. Dari mana tadi dapat untuk yang di slide ini. Ini dari mana dapat biar bisa kita lihat dari mana. Oke, saya aktifkan dulu Excel-nya. Oke, kita aktifkan Excel-nya ya. Oke, kalau sudah, kita buat aja di sini. Oke, seperti ini data kita. Ini tadi sebelum, oke, ini sesudah. Oke, ini kita besarkan dulu ya, biar nampak. Oke. Maka di sini ada namanya sebelum, ada sesudah. Berarti tadi rumusnya adalah sesudah dikurang
sebelum kita akan mencari selisihnya. Selisih berarti kita kurangkan gitu ya. Kalau kita kurangkan lah ini, berarti yang kita kurangkan adalah 68 dikurang 70. Oke, maka saya buat pakai rumus saja langsung. Berarti 68 dikurang 70. Hasilnya itu adalah minus 2. Oke. Ini dia hasilnya, sudah ada hasilnya ya. Oke, kalau sudah dapat seperti ini hasilnya. Oke, silakan diperhatikan. Kalau sudah dapat nanti hasilnya, kemudian kita find-K setelah kita dapat dia selisihnya tadi hasil pengurangannya, kita urutkan datanya. Kita urutkan data. Kita urutkan datanya tanpa membedakan tanda minus dan tanda plus. Gitu ya. Berarti di sini yang pertama 1, baru minus 2, baru 3, oke, baru 5, baru 6, ada namanya minus 7, oke, ada di sini minus 8, baru ada di sini 9. Inilah data kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kalau sudah kita urutkan dia biar lebih gampang gitu ya, maka kita buat sini rankingnya. Oke. Ranking dia spesies kita buat dari nilai terkecil. Berarti ini otomatis ranking 1. Ranking 1 ini ranking 2, ranking 3, ini ranking 4. Oke, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Kenapa dia sampai 8? Karena data kita ada sebanyak 8. Kira-kira dari sinilah dia dapat, oke. Inilah tadi hasil pengurangannya. Kemudian kita urutkan, maka inilah hasil rankingnya. Itulah yang ada di slide ini. Oke, jadi ini data kita, rankingnya sampai ranking 8. Oke, maka sampai di sini, ya mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Kalau sudah dapat seperti ini rankingnya, kemudian kita akan melihat ranking untuk yang negatif dan ranking yang untuk positif gitu ya. Maka kita lihat di sini ranking yang untuk negatif. Maka yang negatif yang mana rankingnya? Yang ini ya saya tanda ya. Ini ranking yang negatif sama yang ini. Oke. Negatif. Sedangkan untuk yang positif ini saya tandai seperti ini. Oke. Maka kita akan mencari yang namanya berapa dia total ranking untuk yang negatif, berapa total ranking untuk yang positif. Maka kita masuk yang berikutnya adalah ada di sini namanya hitung total peringkat atau istilahnya itu adalah sum of rank. Oke, sum of rank ada juga nanti kita cari mean of rank. Maka yang pertama kita akan mencari sum of rank-nya. Sum of rank berarti total ranking itu nanti diistilahkan dengan SOR gitu ya. Maka kalau kita lihat berapa total ranking untuk yang negatif, berapa dia total ranking untuk yang positif. Berarti kalau total berarti kita jumlahkan gitu ya. Kita jumlahkan dulu tuh yang negatif. Maka ini tadi 2 ditambah 6 ditambah 7. Maka hasilnya di sini adalah 2 ditambah 6 ditambah 7. Oke, berapa hasilnya? 2 ditambah 6 adalah 8 ditambah 7 hasilnya adalah 15. Itulah untuk yang negatif. Bagaimana yang positif Kak? Yang ini kita jumlahkan berarti oke. Yang kita jumlahkan nanti adalah yang si ini berarti 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 baru ditambah 8. Berapa hasilnya gitu ya? Kita lihat di sini deh. 1 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 8. Ini adalah 8. 8 ditambah 8 16. 16 tambah 5 adalah hasilnya 21. Itu kira-kira untuk yang namanya sum of rank-nya. Yang berikutnya kita akan mencari yang namanya more atau sering kita sebut adalah mean of rank. Berarti rata-rata ranking. Kita lihat yang negatifnya adalah tadi totalnya 15.
banyak data yang negatif adalah sebanyak 3. Maka di sini 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Oke. Yang berikutnya untuk yang positif tadi kita buat di sini totalnya adalah totalnya tadi 21 ya. Oke, tadi total ranking untuk yang positif itu adalah 21 gitu ya. Maka di sini 21 dibagi 5 itu hasilnya adalah 4,2. Kira-kira seperti itulah mencari ranking atau membuat ranking, mencari total ranking, dan mencari yang namanya rata-rata rankingnya. Oke, kita lihat tadi totalnya ada 15, 21, ada 5 dan 42. Kalau kita lihat di SPSS-nya apakah sama Kak gitu ya. Oke. Kita lihat tadi SPSS-nya ini dia. Maka di sini tadi dia sum of rank yang negatif di sini. Oke, ini yang negatif. Ini ada sebanyak 15. Sedangkan yang positif itu adalah 21. Kemudian min rank untuk yang negatif itu 5, sedangkan untuk yang positif adalah 4,2. Jadi dari total ranking ini yang manakah nilai R yang kita gunakan di sini Kak? Maka nilai R yang terkecil. Berarti yang kita gunakan nanti R-nya adalah yang 15. Oke. Itu kira-kira untuk nilai R yang kita gunakan. Kita lanjut lagi ke slide kita. Setelah dapat dia untuk yang namanya R-nya tadi 15, maka kita masukkan ke rumus Z ini. Z yang ini tadi, Z sama dengan Z sama dengan R dikurang N dikali N tambah 1 dibagi 4 dibagi akar dari N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi 24. Maka kita buat R-nya adalah 15. Berarti di sini Z sama dengan 15 dikurang data kita sebanyak 8, berarti 8 dikali 8 tambah 1 dibagi 4. Oke, dibagi akar dari 8 dikali 8 tambah 1. Oke. 8 dikali 8 tambah 1 dikali 2 kali 8 tambah 1 dibagi 24. Kita lihat Z sama dengan 15 dikurang 8 ditambah 1 adalah 9. 9 kali 8 adalah 72. Oke, dibagi 4 dikali 72 kali 17 dibagi 24. Dari mana datang 17 Kak? 2 dikali 8 16 ditambah 1. Oke, dibagi 24. Maka kalau kita bagikan 72 dibagi 4 itu hasilnya adalah 18. Berarti di sini Z sama dengan 15 dikurang 18. 72 dikali 17 hasilnya adalah 1224. Maka di sini dibagi akar dari 1224 dibagi 24. Oke. Maka kalau kita kurangkan 15 dikurang 18 itu adalah minus 3. Kalau ini kita bagikan 1224 dibagi 24 hasilnya adalah 51. Berarti di sini Z sama dengan minus 3 dibagi akar dari 51. Oke. Akar dari 51 itu adalah 7,141. Silakan nanti dihitung gitu ya. Maka Z sama dengan minus 3 dibagi 7,141 itu hasilnya adalah minus 0,420. Jadi hasilnya adalah minus 0,420. Itulah nilai Z-nya gitu ya. Silakan nanti dihitung, mudah-mudahan hasilnya sama. Oke, kita lihat berapa tadi nilai Z di SPSS kita. Oke, ini dia nilai Z-nya minus 0,420.
420. Berarti sama dengan yang kita kerjakan di rumusnya, minus 0,420. Itulah kira-kira mencari nilai Z. Oke. Yang berikutnya, kalau sudah dapat nilai Z-nya, yang berikutnya nomor 4, oke. Nomor 4-nya adalah kita buat keputusannya. Jadi keputusannya kita ambil berdasarkan nilai signifikannya. Kita uji di sini. Jika, oke. Jika signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Oke. Kita lihat berapakah nilai signifikannya tadi gitu ya. Kita lihat di SPSS-nya. Nilai signifikan kita adalah 0,6774. 0,674. Maka kita kembali ke slide kita. Maka di sini 0,674 nilai signifikannya. Kita bandingkan dengan 0,05. Ya, tentu ini lebih besar gitu ya. 0,674 itu lebih besar dibandingkan dengan 0,005. Kalau dia lebih besar, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, maka yang menjadi keputusan adalah tidak ada, oke. Maka keputusannya adalah tidak ada pengaruh motivasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Jadi nggak ada gunanya dimotivasi gitu ya. Toh kalau tidak didengarkan. Itu kira-kira maksud daripada pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikannya. Oke. Yang berikutnya kita lanjut yang nomor 5 gitu ya. Kalau nomor 5 apa dia, Kak? Nomor 5 itu adalah kita akan buktikan di Microsoft Excel-nya. Oke, kita lihat di Excel-nya ya. Oke, ini Excel-nya. Oke, ini tadi Excel kita ya. Ada dia nilai sebelum, ada nilai sesudah. Oke, seperti ini. Nah, ini kan sudah. Oke, ini saya hapus lagi ya. Kita lihat dulu, pastikan datanya sudah diketik di Excel gitu ya. Ini datanya. Oke, kita lihat. Kita ibaratkan adalah X sebelum, Y adalah sesudah. Berarti kalau kita buat Y dikurang X berarti sama dengan, oke, B2 dikurang A2. Kita enter. Oke, seperti ini. Kita kopikan. Oke, kemudian kita urutkan datanya. Berarti tadi 1, minus 2, kemudian 3, 5, 6, minus 7, minus 8. Oke, minus 8, baru 9. Oke, kalau sudah kita buat rankingnya tadi, ini 1, 2, 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8. Oke, yang berikutnya, oke, yang berikutnya bagaimanakah mencari banyak data? Berarti di sini count, buka kurung, kita sorot salah satu data kita, bebas yang mana gitu ya. Tutup kurung, enter. Oke, dapat ya. Lalu kita akan mencari sum of rank untuk yang negatifnya. Sum of rank untuk yang negatif. Berarti sama dengan, kita jumlahkan aja, berarti yang ini. Oke. Tambah yang ini. Oke, tambah yang ini. Kita enter. Dapat ya, 15. Oke. Yang berikutnya kita akan mencari sum of rank untuk yang positif. Bisa juga kita buat sini pakai sum, baru kita sorot data kita. Oke, yang ini. Oke, karena ini terpisah, titik koma. Oke, titik koma.
baru kita sorot yang berikutnya, yang ini. Oke, titik koma, baru yang mana lagi Kak? Yang si 8. Jadi kita lihat di sini adalah alamat selnya nih. Berarti jumlahkan E2, E4, E5, E6 sampai dengan baru di sini ada E9. Kita enter, dapat di 21. Oke. Yang berikutnya kita akan mencari yang namanya more-nya, mean of rank. Mean of rank berarti sama dengan yang ini. Untuk negatif dibagi 3 tadi. Oke. Baru yang positif yang 21 dibagi 5. Oke. Dibagi 5. Maka itu hasilnya. Jadi hasilnya di sini, oke, ada dia di sini adalah 8, 15, 21, 5 dan yang berikutnya kita akan mencari nilai Z-nya. Oke. Ini dia tadi rumusnya adalah Z sama dengan R dikurang N dikali N tambah 1 dibagi 4 dibagi akar dari N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi 24. Di mana tadi untuk nilai R-nya yang kita gunakan yang 15, sedangkan N kita itu berada di sel B11 yang angka 8, maka yang merah semua adalah si N, yang biru adalah nilai R-nya, sedangkan 24 itu adalah sudah menjadi ketentuan dari rumus itu sendiri. Jadi kalau kita enter, oke, ini hasilnya. Minus 0,4420. Oke, jadi kira-kira seperti itulah pengerjaannya di Microsoft Excel-nya. Oke, jadi sangat gampang kalau kita bisa memahaminya dan kalau kita coba gitu ya. Itu untuk SPSS yang ke-10. Jadi pembuktiannya tadi di rumusnya, di SPSS dan di Excel-nya adalah sudah sama hasilnya. Yaitu nilai Z-nya adalah minus 0,4420. Oke, jadi itu dulu untuk SPSS yang ke-10. Silakan nanti dipraktekkan. Kalau ada nanti pertanyaan silakan ditanya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, terima kasih. Selamat pagi.